Saya itu selalu mengagumi Kanjeng Sunan Kali. Ya, jenius. Jenius Jawa benar itu. Ya relatif yang Wali Songo itu kan garda terdepannya mengislamkan Nusantara kan Kanjeng Sunan Kali. Dengan wayang, dengan gamelan. Nah, Sunan Bonang saya bilang tadi sporting karena dulunya membuatkan. Makanya ada alat namanya bonang itu. Itu kan dibikin oleh Sunan Bonang. Secara keseluruhan orkestra macam-macam itu ya gagasannya Kanjeng Sunan Kali. Kalau aslinya yang mendekati musik di Jawa kan dulu ada sebelum Islam. Itu transformasinya kalau dilanjutkan ya tidak seperti kerawitan yang lembut seperti ini. Lebih demonstrat, lebih apa ya, lebih menghentak-hentak seperti Bali itu. Lebih simpel, peralatan musiknya lebih sederhana, lebih ragamnya lebih sedikitan itu, macamnya lebih sedikit, terus iramanya seperti itu kan. Kalau di Jawa kan alat musiknya kan banyak banget dan tidak menjadi musik yang sangat, itu kan warisan dunia yang nggak ada tandingnya. Dan sama-sama diatonik tapi kan beda loh. Dengan Bali itu kan warisan dari apa itu penerusan dari musik Jawa sebelum Islam. Sementara kerawitan itu adalah meneruskan musik Jawa dengan pengaruh Islam. Ya semua kalau dari segi kesenian semua itu sama bagusnya. Kalau dari segi kerumitan dan kecanggihan ini irama dan jenis alat musiknya itu memang kerawitan memang nggak ada tandingnya. Kerawitan dimainkan oleh orang Eropa ya bisa, tapi rasanya nggak muncul. Ya kan ada banyak bule-bule itu main kerawitan, tapi aneh aja, kaku rasanya kan itu. Karena bukan sekedar kerawitan, tapi rasanya itu harus dibangun dulu kan. Sementara kalau kadang-kadang orang-orang bule yang belajar musik itu belajar material musiknya, ininya belum sepenuhnya terbangun. Bedanya itu. Coba lihat di YouTube ya, bule-bule yang main. Nyinden juga bagus, tapi ya rasanya nggak ada kan. Ya pada intinya itu kan berislam itu oleh Rasulullah kan diberikan banyak jalan kan gitu. Contoh yang paling sering saya jadikan contoh itu ya ketika Rasulullah itu melihat sahabat-sahabat beliau cara membaca Al-Quran itu ada 7 ragam, bahkan ada yang sampai 10 ragam. Ada 7 cara membaca, tulisannya sama, artinya sama, cara membacanya beda. Dan Rasulullah membiarkan, maksudnya mengizinkan. Gitu. Padahal tidak ada yang lebih penting dari Quran kan, dalam keyakinan Islam itu, ya kan? Nah, Quran aja dibaca dengan cara berbeda-beda oleh Rasulullah, diizinkan kok. Apalagi yang lain-lain, apalagi soal pakaian segala macam itu kan dulu itu sempat ramai itu. Pakaian koko dengan pakaian batik bagus mana? Nah, itu. Ya kalau secara kita menggunakan ilmu fikih, pakaian itu yang tidak menonjol itu ya baju koko, baju putih. Tetapi kalau kita berbicara mengenai filosofi, mengenai ilmu, ya dasar batik, karena batik itu sebenarnya juga karya Sunan Kalijaga, kan ya Sunan Kali, yang sebenarnya itu semua itu adalah gambar meme dari nama Kanjeng Nabi Muhammad, meme semuanya. Coba perhatikan, semua batik itu meme sebenarnya. Lombok misalnya sekarang di Cirebon ada batik jago, itu anunya kalau ditulis ini asalnya itu meme.
Asma Rasul. Asmane Kanjeng Nabi. Ya pakaian batik itu pakaian sholawat. Ada Rasulullah, kalau ada Rasulullah itu sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau nggak ada Rasulullah, ya kemarin saya bilang, malaikat Jibril aja nggak sampai. Ya naik mau ke Sidratul Muntaha, naik dalam pengertian ya tanda petik ya. Ya kan kalau naik satu langkah kan terbakar sayapnya Jibril. Oleh Rasul diajak, ayo maju lagi. Wah nggak berani Rasul, hanya engkau yang bisa. Malaikat Jibril itu panglimanya malaikat. Gitu. Ini nggak bisa ngikuti Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Tapi sandalnya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Itu sandalnya Rasulullah kan mengalahkan malaikat Jibril. Artinya kalau sesuatu itu membawa nama Rasulullah sampai tinggi-tinggi. Lah badai itu kan membawa nama Rasulullah. Nah Sunan Kalijaga kan Sunan Kali itu kan memikirkan itu kira-kira begini kalau direkonstruksi itu. Kalau nama Rasulullah langsung Muhammad mim hak mim da langsung. Itu nanti kalau di tempat kotor kalau dicuci dengan najis kan nggak tega. Tapi harus tetap ada simbol Rasulullah di situ. Diambil huruf mim. Gitu loh. Saya memahami itu ketika saya itu melukis, semua lukisan saya sebenarnya kan mim juga. Setelah itu loh, ternyata saya kan merasa GR, aku menemukan cara. Ternyata setelah saya perhatikan, saya teringat batik. Nenek saya kan ya kurator batik lah, juragan batik, mengkurasi batik-batik mahal. Loh semua kan memang. Jadi ini sudah duluan diilhamkan Rasulullah kepada Kanjeng Sunan Kali kan gitu. Kanjeng Sunan Kali yang pertama kali dikasih ilham tentang mim. Kaligrafi itu indah, kaligrafi itu dahsyat, kaligrafi itu hebat. Tapi bukankah semua kaligrafi itu nggak ada maknanya kalau nggak ada Rasulullah? Bukankah pemilik kaligrafi yang itu ayat-ayat Quran itu pemiliknya Sahibul Quran itu adalah Kanjeng Nabi? Nah gitu loh. Ya dahsyat no, batik itu jangan sembrono. Bahwa perkara sekarang orang pada nggak paham ya, tapi tetap aja sesuatu itu apa itu innamal a'malu binniyat atau niatnya dulu kan yang Sunan Kali membuat batik itu adalah memberi tanda asma Kanjeng Nabi, asma Rasulullah. Supaya yang memakai yang membuat yang ini semuanya dapat syafaatnya Rasul. Bahkan tetap itu. Oh, yang niat Kanjeng Sunan Kali. Perkara yang memakai nggak sadar kan tetap aja. Oh, ini misalnya mereknya apa? Mifa. Tetap aja. Mau siapa aja pakai tetap aja ini. Kan itu. Nah, itu namanya kan apa ya? Sanad gitu. Mata rantai. Tali yang nyambung kepada Kanjeng Sunan Kali, Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga kan nanti ke gurunya Sunan Bonang dan seterusnya Sunan Ngampel dan seterusnya sampai Rasulullah. Berarti ini tali tempat kita berpegang teguh kepada Rasul. Dulu ada Kiai Kudus juga yang bisa menjelaskan banyak penemuan Kanjeng Sunan Kali. Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu. Saya itu kan bergaul dengan kejawen udah lama kan. Waktu ya SMP mulailah kenal-kenal dikit. Agak intensif itu ketika masuk teosofia macam-macam itu kelompok berbagai macam. Terus di situ kan kejawen juga. Nah ketika tokoh kejawen itu bercerita tentang yang dulu-dulu ya, sekarang saya nggak begitu paham. Bercerita tentang bagaimana menata hati macam. Itu saya seperti membaca Ihya Ulumuddin. Iya, seperti saya membaca Minhajul Abidin, seperti saya membaca khulasahnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, semua itu Ghazaliyah. Tapi ya bukan sekedar ya, Jawa itu bukan sekedar Imam Al-Ghazali. Karena rahasia apa itu? Raja macam-macam itu kan dari
dari Futuhul Makiyahnya Ibnu Arabi. Enggak main-main loh. Kanjeng Sunan Kali itu. Literasinya itu semua loh. Ulama-ulama kali berdunia semua. Ulama-ulama yang diakui sebagai imamnya para umat hari ini loh. Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi. Dasar tafsirnya ya Baidawi. Jalalaini gitu. Tapi kan orang Jawa nggak bisa kalau diberikan dalam kosakata bahasa Arab maupun perspektif budaya Arab. Maka Kanjeng Sunan Kali itu oleh Rasulullah itu diajari untuk dikasih ilham untuk melakukan kreativitas. Ya orang Jawa semua dengan cepat menyerap. Nah ini kadang-kadang kita agak khawatir karena ada zaman kolonial itu kan mau dipisahkan lah. Dalam tanda petik itu kelompok Islam, anak-anak muda Islam itu diprovokasi untuk menguatkan syariat ibadah. Sementara kelompok orang-orang yang tua itu diprovokasi untuk lebih ke arah tasawuf lagi supaya tarung. Maka kemudian Clifford Gate apa itu? Islam itu di Indonesia itu ada dua, abangan dan santri, kan ini kurang ngajar kan itu. Padahal dulu itu kan satu gitu. Antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat menjadi satu. Masuk poso mutih, poso ngebleng. Itu kan kreativitasnya Kanjeng Sunan Kali. Bukan Hindu, bukan. Nolong dino, hitung dino, itu tradisinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan adik sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah, ahli baitnya, keluarganya Rasulullah yang paling utama. 40 hari. Ini kalangan apa itu Sayyid dan Habib itu ya begitu. Nah, kok di sini waktu dibilang ini peninggalan Hindu, ya nggak ada. Peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga.